Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di tengah lembah, hiduplah seorang pemuda bernama Andi. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh semangat. Namun ia juga memiliki sifat keras kepala. Sejak kecil, Andi selalu merasa bahwa ia harus menjadi yang terbaik dalam segala hal. Ia bersekolah dengan tekun, berlatih olahraga dengan giat, dan bahkan berkompetisi di berbagai lomba untuk menunjukkan kemampuannya. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, ayahnya. Ayah Andi, Pak Hadi, adalah seorang pria yang penuh bijaksana dan tidak pernah memaksakan kehendaknya pada anaknya. Meskipun Andi selalu meraih prestasi, ayahnya tidak pernah memberikan pujian berlebihan. Bahkan, di setiap kemenangan Andi, Pak Hadi selalu berpesan, mengalah bukan berarti kalah, nak. Andi seringkali merasa pesan itu tidak relevan dengan dunia yang ia jalani, dunia kompetisi dan kemenangan. Suatu hari, Andi mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kompetisi olahraga tingkat provinsi. Ini adalah momen yang sangat penting bagi Andi karena ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dirinya pantas disebut juara. Namun, menjelang hari perlombaan, Andi mendapati kenyataan yang tak terduga. Salah satu pesaing terberatnya adalah teman lama, Rudy, yang merupakan sahabatnya semasa kecil. Mereka berdua sering bermain bersama, tetapi seiring waktu, persahabatan mereka terpisah karena ambisi masing-masing. Rudy, yang dulu Andi anggap sebagai teman, kini menjadi rival utama yang siap mengalahkan Andi dalam setiap kesempatan. Dalam hati Andi, timbul perasaan campur aduk. Ia ingin mengalahkan Rudy, membuktikan bahwa ia lebih unggul. Namun, di sisi lain, Andi merasa ragu. Rudy adalah teman lama, dan meskipun persaingan mereka sengit, Andi tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia juga menginginkan kebahagiaan bagi sahabatnya itu. Di malam sebelum perlombaan, Andi duduk termenung di tepi tempat tidurnya, memikirkan nasihat ayahnya. Mengalah bukan berarti kalah. Kalimat itu kembali terngiang di telinganya, seolah-olah ayahnya sedang berbicara langsung kepadanya. Andi merasa bingung. Apa yang sebenarnya dimaksudkan ayahnya? Apakah mengalah di tengah kompetisi berarti melepaskan ambisi pribadi untuk mencapai kemenangan? Atau ada makna yang lebih dalam lagi? Dengan perasaan berat, Andi memutuskan untuk menemui Rudy keesokan harinya, berharap bisa berbicara tentang perasaan mereka berdua. Ia tahu bahwa menghadapi kenyataan bahwa persahabatan mereka telah berubah menjadi kompetisi akan sangat sulit. Namun, di dalam hatinya, Andi merasakan bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar memenangkan lomba ini. Keesokan paginya, Andi tiba lebih awal di arena lomba. Udara pagi yang segar membuat pikirannya lebih tenang, meskipun hatinya tetap dipenuhi kebimbangan. Ia berjalan menuju ruang ganti, namun langkahnya terhenti ketika melihat sosok Rudy berdiri di sisi lapangan. Rudy tampak sibuk mempersiapkan peralatan olahraga, namun ketika melihat Andi mendekat, senyum tipis muncul di wajahnya. Andi merasa canggung, tapi ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia tahu bahwa berbicara dengan Rudy sebelum lomba bisa mengurangi ketegangan yang ada di antara mereka. Tanpa ragu, Andi mendekat dan menyapa. "Rudy, bisa bicara sebentar?" Rudy menatap Andi sejenak, lalu mengangguk. "Tentu, ada apa?" Andi menarik napas dalam-dalam, mencoba menyusun kata-kata yang tepat. Aku merasa aneh tentang semua ini," ujarnya dengan suara pelan. "Kita dulu teman baik, tapi sekarang, kita malah jadi rival yang saling bersaing di sini. Aku nggak tahu, rasanya ini nggak mudah." Rudy terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata, "Aku juga merasakannya, Andi. Tapi ini kompetisi, dan kita sudah memilih jalan ini. Kita nggak bisa mundur begitu saja." Andi mengangguk, namun hatinya masih penuh pertanyaan. "Tapi, Rudy, apakah kita harus saling mengalahkan untuk membuktikan siapa yang lebih baik? Apakah itu artinya kita harus benar-benar bersaing tanpa peduli siapa yang ada di hadapan kita?" Andi menatap Rudy dengan serius, berharap mendapatkan jawaban yang bisa meredakan kebimbangannya. Rudy menunduk sejenak,
lalu menatap Andi dengan tatapan tajam. Aku nggak tahu, Andi, tapi aku sudah berlatih keras untuk sampai ke sini. Aku ingin menang. Aku ingin menunjukkan pada diriku sendiri kalau aku bisa. Andi merasa ada sesuatu yang mendalam di balik kata-kata Rudy. Dia tahu betul betapa keras Rudy berlatih, betapa Rudy juga ingin sukses. Tapi, di sisi lain, Andi juga merasakan bahwa persahabatan mereka lebih penting daripada sekadar kemenangan. Ia teringat pesan ayahnya, yang selalu mengajarkan untuk lebih mengutamakan kebijaksanaan daripada kemenangan yang semu. Rudy, kata Andi dengan suara pelan namun pasti, aku tahu kita semua ingin menang. Tapi menurutku, mungkin ada cara lain untuk mencapai itu tanpa harus saling menjatuhkan. Kita bisa tetap bersaing, tapi bukan dengan cara yang membuat kita kehilangan semuanya. Rudy terdiam mendengar kata-kata Andi. Matanya terlihat lebih lembut. Ia tidak langsung menjawab, tapi perasaan yang tak terucapkan di antara mereka mulai menghangatkan kembali hubungan mereka yang sempat terpinggirkan oleh ambisi masing-masing. Andi melanjutkan, mengalah bukan berarti kalah, Rudy. Mungkin, kita harus menemukan cara untuk menang bersama-sama, tanpa harus saling mengorbankan persahabatan kita. Rudy menatap Andi dengan penuh arti, seolah-olah kata-kata itu menyentuh hati yang telah lama tertutup oleh egonya. Aku akan coba ingat itu, Andi, jawab Rudy. Suara di dadanya seolah bergetar dengan pemahaman baru. Mungkin ada cara lain yang lebih baik daripada sekadar memenangkan segalanya. Keheningan menyelimuti mereka berdua, namun bukan keheningan yang canggung. Keheningan yang penuh pengertian dan harapan baru. Keduanya tahu, mereka akan segera bertanding di arena. Tapi kali ini, yang mereka hadapi bukan hanya lawan di luar, tetapi juga diri mereka sendiri. Dan mungkin, kemenangan sejati bukanlah tentang siapa yang pertama melintasi garis finish, melainkan bagaimana mereka menghadapi perjalanan itu. Perlombaan dimulai dengan semangat yang membara di kalangan para peserta. Andi dan Rudy berdiri berdampingan di garis start. Mata mereka saling bertemu sesaat sebelum tanda dimulainya lomba berbunyi. Suasana di sekitar mereka penuh dengan sorakan dan semangat. Namun di dalam hati Andi, ada ketenangan yang baru. Ia merasa, meskipun mereka akan saling bersaing, ia tidak lagi melihat Rudy sebagai sekadar rival, tetapi juga sebagai sahabat yang tengah menjalani ujian yang sama. Ketika peluit panjang berbunyi, Andi langsung berlari dengan kecepatan penuh. Kakinya menginjak tanah dengan ritme yang teratur. Jantungnya berdetak cepat, dan napasnya teratur meskipun tubuhnya mulai terasa lelah. Di depannya, Rudy juga tampak berlari dengan kekuatan penuh. Namun kali ini Andi tidak merasa terganggu. Ia tahu, meskipun mereka bersaing, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perlombaan ini. Pada lap pertama, Rudy berada di depan Andi beberapa langkah. Namun Andi tidak memaksakan diri untuk mengejar lebih cepat. Ia merasa, jika ia terlalu fokus pada Rudy, ia akan kehilangan pandangannya terhadap tujuannya sendiri. Andi mengingat kata-kata ayahnya, mengalah bukan berarti kalah. Dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa kemenangan tidak hanya datang dari melampaui orang lain, tetapi juga dari kemampuan untuk mengendalikan diri dan tetap berpegang pada prinsip. Tiba di lap kedua, Andi merasa tubuhnya mulai kelelahan. Tetapi ia tidak melihat Rudy lagi di depannya. Dengan pandangan penuh tekad, Andi mendongak dan menemukan dirinya berlari sendirian di tengah lapangan. Rudy, yang sebelumnya berada di depan, tiba-tiba terlihat melambat. Wajahnya tampak kesakitan, dan tubuhnya terhuyung-huyung. Andi merasa khawatir, namun ia tetap melanjutkan larinya tanpa memperlambat kecepatan. Seiring berjalannya waktu, tubuh Andi semakin lelah, dan jarak antara dirinya dan garis finish semakin dekat. Di saat-saat seperti ini, dorongan untuk menang semakin kuat. Namun, ketika pandangannya kembali melirik Rudy yang kini terlihat jelas kesulitan, sebuah perasaan baru muncul di dalam dirinya. Perasaan yang lebih besar dari sekadar keinginan untuk menjadi yang terbaik. Tanpa pikir panjang, Andi mengurangi kecepatannya dan berlari mendekati Rudy. "Rudy!" teriaknya. Suaranya penuh kekhawatiran. "Kamu oke?" Rudy, dengan napas yang terengah-engah, menoleh ke arah Andi dan mengangguk lemah. Aku capek, Andi.
Jawabnya dengan suara tercekat. Aku nggak bisa terus lari. Andi menatap Rudy. Hati kecilnya berdebar. Di satu sisi, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk melanjutkan perlombaan dan mungkin memenangkan semuanya. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa kemenangan seperti itu tidak akan memberi kebanggaan sejati. Melihat Rudy terjatuh dan kesulitan, Andi tahu bahwa ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang hati dan kemanusiaan. Ayo, kita bisa bersama-sama, kata Andi dengan tegas, sambil meraih tangan Rudy. Kita sudah sampai sejauh ini, dan kita tidak perlu saling mengalahkan untuk meraih kemenangan. Rudy terkejut, namun dalam mata Andi, ia melihat ketulusan. Ada kekuatan yang tidak terlukiskan dalam diri Andi, bukan hanya dalam kemampuan berlari, tetapi juga dalam keberanian untuk mengutamakan persahabatan daripada ambisi pribadi. Mereka berdua, meskipun lelah, mulai berjalan bersama menuju garis finish. Andi tidak mempedulikan lagi siapa yang akan lebih dulu tiba di garis akhir, karena bagi keduanya, kemenangan sejati adalah bagaimana mereka mendukung satu sama lain untuk melewati ujian ini bersama-sama. Begitu mereka melintasi garis finish, keduanya merasakan kedamaian yang luar biasa, kemenangan yang lebih dalam daripada sekadar medali atau penghargaan fisik. Setelah perlombaan berakhir, Andi dan Rudy duduk di bangku bersama. Rudy menatap Andi dengan mata penuh rasa terima kasih. Aku nggak tahu harus berkata apa. Andi, aku sangat terbantu olehmu, katanya dengan jujur. Aku pikir, aku harus menang dengan cara apapun, tapi ternyata aku salah. Andi tersenyum. Aku juga merasa seperti itu dulu. Tapi sekarang aku paham, mengalah bukan berarti kalah. Justru kadang, kita hanya perlu melihat lebih dekat untuk menyadari bahwa yang terpenting adalah perjalanan yang kita jalani bersama. Rudy mengangguk, seolah-olah akhirnya memahami makna sejati dari apa yang Andi katakan. Keduanya duduk bersama, tidak lagi sebagai pesaing, tetapi sebagai dua sahabat yang telah melewati ujian sejati, yang menemukan bahwa kemenangan terbesar adalah tentang saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Beberapa hari setelah perlombaan, Andi dan Rudy kembali ke kehidupan mereka yang semula. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Meski keduanya tidak meraih posisi pertama dalam lomba itu, mereka merasa lebih dekat satu sama lain daripada sebelumnya. Keduanya menyadari bahwa kemenangan tidak selalu terukur dengan medali atau gelar juara, tetapi dengan kebersamaan dan penghargaan terhadap satu sama lain. Andi sering memikirkan bagaimana perasaannya saat berlari bersamaan dengan Rudy, menolongnya meskipun ia tahu hal itu bisa merugikan posisinya. Namun, perasaan yang datang setelah mereka bersama-sama melewati garis finish adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Ia tidak lagi merasa tertekan oleh ambisinya untuk menang. Ia merasa bebas dan lega, seolah-olah semua beban yang pernah ia bawa selama ini hilang begitu saja. Di sekolah, Andi mulai mendekati teman-temannya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi merasa harus menjadi yang terbaik dalam setiap hal untuk mendapatkan pengakuan. Ia merasa lebih nyaman menunjukkan sisi dirinya yang sebenarnya, tanpa takut akan penilaian orang lain. Andi sadar bahwa selama ini, ia terlalu banyak berfokus pada kemenangan dan prestasi, sampai-sampai ia lupa menikmati setiap langkah yang ia jalani. Seperti yang dikatakan ayahnya, mengalah bukan berarti kalah. Andi kini memahami bahwa ia tidak harus selalu mengalahkan orang lain untuk merasakan kebahagiaan dan kepuasan. Rudy, di sisi lain, juga merasakan perubahan dalam dirinya. Sejak perlombaan itu, ia mulai lebih terbuka kepada orang lain, terutama Andi. Ia mulai menyadari bahwa persahabatan jauh lebih berarti daripada memenangkan segala sesuatu. Sebelumnya, ia selalu merasa bahwa menjadi yang terbaik adalah segala-galanya. Tetapi kini ia tahu bahwa ada hal-hal yang lebih penting, kejujuran, keberanian, dan kepedulian terhadap orang lain. Rudy menghabiskan lebih banyak waktu dengan Andi, berbicara tentang segala hal, tidak hanya tentang perlombaan, tetapi juga tentang impian dan masa depan mereka. Suatu sore, mereka duduk di sebuah kafe, menikmati secangkir kopi setelah seharian beraktivitas. Andi tersenyum, menatap Rudy, dan berkata, "Rudy, aku rasa kita sudah belajar banyak dari perlombaan itu. Kadang-kadang,
Kita terlalu fokus pada tujuan sampai-sampai lupa untuk menikmati perjalanan. Sekarang, aku merasa lebih ringan. Rudy mengangguk. Matanya bersinar dengan pengertian baru. Iya, Andi. Aku juga merasa hal yang sama. Dulu aku merasa kalau aku harus menang dengan cara apapun. Tapi setelah semua ini, aku paham kalau kemenangan yang sejati bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai, tapi siapa yang bisa berdiri bersama di garis finish, tanpa meninggalkan teman. Mereka berdua tertawa bersama, merasa lega dan bahagia. Ada sesuatu yang indah dalam kesederhanaan persahabatan mereka yang terjalin lebih dalam setelah pengalaman itu. Mereka tahu bahwa dalam hidup, ada banyak perlombaan yang harus dijalani, namun tidak semua harus dimenangkan. Beberapa hal hanya perlu dihargai dalam perjalanan, dan kadang-kadang, kemenangan yang sebenarnya adalah menemukan diri kita sendiri dalam proses itu. Pada akhirnya, Andi dan Rudy menyadari bahwa meskipun mereka berkompetisi, yang terpenting bukan siapa yang menang, tetapi bagaimana mereka saling mendukung. Mereka menyadari bahwa mengalah bukan berarti kalah, melainkan tentang memberikan ruang untuk orang lain tumbuh, untuk bersama-sama mencapai tujuan yang lebih besar daripada sekadar kemenangan pribadi. Saat mereka berdua pulang ke rumah, rasa damai memenuhi hati mereka. Mungkin mereka tidak memenangkan lomba itu, tetapi mereka telah menemukan kemenangan yang jauh lebih berarti, sebuah persahabatan yang lebih kuat, sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang arti sejati dari kemenangan, dan sebuah kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang lebih cepat atau lebih kuat, tetapi tentang bagaimana kita saling menghargai, menguatkan, dan berbagi kebahagiaan.